Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kedua bacaan yang baru saja kita dengarkan barangkali bisa kita coba renungkan dengan tema berjumpa dengan Allah menyelamatkan. Di dalam kutipan bacaan pertama tadi, perjumpaan orang yang lumpuh dengan Allah di gerbang indah memberikan kesembuhan kepada dia, memberikan keselamatan bagi dia, dan dia pun dapat berjalan. Setelah dapat berjalan, dia memuliakan Allah, bahwa itu terjadi karena Allah sendiri yang bertindak. Di dalam kutipan bacaan Injil, dua orang murid yang pulang ke Emmaus karena mereka kecewa akan Yesus Kristus yang mereka harapkan menjadi Mesias, menjadi orang yang hebat, menjadi penguasa yang dikdaya mandraguna. Tetapi ternyata Yesus harus wafat dan dimakamkan. Mereka kecewa, mereka sedih, dan mereka memutuskan untuk pulang. Di dalam perjalanannya, Yesus hadir di dalam diri mereka. Yesus mengajak berdiskusi, bercakap-cakap dengan mereka. Dan buah dari pembicaraan bersama dengan mereka, mata mereka pun menjadi terbuka bahwa yang ada bersama dengan mereka adalah Yesus Kristus yang mereka khawatirkan. Yesus Kristus yang telah membuat mereka kecewa. Mereka akhirnya bangga dan bersaksi bahwa memang benar Yesus sungguh telah bangkit. Yang menarik perhatian adalah bahwa akhirnya mereka mengenali siapa yang berjalan bersama dengan mereka lewat pengajaran kitab suci dan juga makan bersama. Makan bersama bisa kita mengerti sebagai perayaan Ekaristi. Ekaristi sungguh menjadi sarana hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita. Melalui Ekaristi, kita pun mengenal dan senantiasa merasakan Dia yang hadir dan terlibat di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah perjumpaan-perjumpaan kita dengan Yesus lewat perayaan Ekaristi yang senantiasa kita rayakan bahkan setiap hari sungguh mengubah hidup kita? Mengubah dalam arti menjadikan kita semakin mengenal dan merasakan bahwa Dia mencintai kita. Dia senantiasa menganugerahkan kesembuhan kepada kita. Bukan hanya dari sakit fisik, tetapi juga dari kekurangan-kekurangan dan atau sakit rohani. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Itulah antifon yang senantiasa kita ucapkan ketika kita hendak menerima sakramen Maha Kudus di dalam perayaan Ekaristi Suci. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,